Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kita bertemu kembali. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan. Persiapkan hatinya, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat 20. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai ayat 20. Dengan perikop berpegang teguh pada pengharapan. Demikian firman Tuhan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tema kita pada hari ini, pengharapanmu tidak akan sia-sia. Pengharapanmu tidak akan sia-sia. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, setiap orang pasti pernah memiliki harapan, cita-cita, kerinduan. Bahkan mungkin saat ini kita sedang memiliki pengharapan, cita-cita yang besar terhadap sesuatu hal.
mungkin yang berhubungan dengan masa depan, kesehatan, finansial, pasangan hidup, keluarga yang harmonis, dan pengharapan-pengharapan yang lainnya yang kita nantikan sampai sekarang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang terkasih, seringkali apa yang kita harapkan terwujud, namun ada juga yang tidak terwujud. Pada saat harapan tidak terwujud, dapat saja seseorang menjadi kecewa. Ini hal wajar. Kenapa? Karena sisi keberdosaan kita. Tuhan. Kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita doakan tidak kunjung-kunjung kita dapatkan. Akhirnya apa yang kita dapat, apa yang kita rasakan adalah kekecewaan. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan untuk kita. Pengharapan tidak akan padam, pengharapan tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Ingat itu, saudara. Saudara yang terkasih, pengharapan yang terbaik hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam Dia kita mendapatkan semua yang terbaik. Ingat ya, saudara jemaat Tuhan, karena di dalam Dia kita mendapatkan semua yang terbaik asal kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita mengeraskan hati kita. Mari merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan mengetahui segala hal yang terbaik bagi kita. Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Bahkan mungkin sesuatu hal yang lebih baik dari apa yang kita harapkan akan Tuhan berikan. Pengharapan kita pada seseorang di dunia ini terbatas adanya. Hanya untuk hal-hal yang ada di dunia saja. Tetapi pengharapan kita kepada Yesus bukan hanya untuk hal-hal di dunia saja, tetapi sampai kepada surga yang kekal yang Tuhan sediakan untuk kita. Ini pengharapan kita yang kekal. Kalau pengharapan kita hanya sebatas dunia ini saja, itu hanya memenuhi kebutuhan hasrat dunia kita saja. Itu akan hilang, sirna, ditelan zaman. Tetapi pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu surga, itu akan kekal. Sedang jemaat yang terkasih, jejak pengharapan yang menuntun kita untuk dapat menikmati keselamatan sebagaimana telah dijanjikan Allah yang tak mungkin berdusta. Sedang jemaat Tuhan, bagian terbaik yang pasti akan menjadi milik kita sampai pada akhirnya akan kita peroleh. Kepastian yang sanggup memberikan kekuatan dan keamanan bagi jiwa kita, bagi kehidupan kita. Karena tersedia jaminan untuk membawa kita sampai pada kebebasan hidup yang sesungguhnya yang Tuhan berikan. Saudara terkasih, kemerdekaan hidup yang sejati bagi orang percaya akan senantiasa menunjuk pada diri Yesus yang meninggalkan jejak pengharapan bagi kita yang berjalan di atas jejak langkahnya. Yesus dimanapun dia berada selalu memberikan pengharapan itu kepada kita. Ingatnya sedang jemaat Tuhan. Jejak yang akan berujung pada keabadian tanpa ancaman kematian kekal di dalamnya, itu di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, pengharapan kita tidak akan sia-sia kalau pengharapan kita itu kita dasarkan, kita landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terkadang hidup kita ini sudah terlalu banyak atau sudah terlalu besar kekhawatiran kita daripada pengharapan kita. Makanya kita terkadang mengindahkan
mengindahkan aturan-aturan yang Tuhan berikan. Kita tidak peduli lagi kepada aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita hanya memikirkan bagaimana kehidupan kita ini ke depan saja. Makanya pengharapan dia dipertaruhkan untuk dunia ini saja. Tetapi sidang jemaat Tuhan itu terbatas. Tadi kita sudah membahas itu sebenarnya. Jadi sidang jemaat Tuhan terkasih, bagaimana? Apakah pengharapan kita ini sia-sia atau tidak? Kalau pengharapan kita itu didandaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak akan sia-sia. Tapi kalau pengharapan kita didandaskan kepada dunia ini, kepada manusia, itu terbatas. Bagaimana sidang jemaat Tuhan? Bagaimana dengan pilihan kita? Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan akan menaruh pengharapannya di dalam Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Jangan padamkan semangatmu, jangan padamkan pengharapanmu. Tetap berharap bagaimanapun kondisi keadaan kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, jangan pernah padamkan harapan itu. Tetap berharap Tuhan pasti berikan yang terbaik untuk kita. Karena kita yakin pengharapan kita tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami percaya pengharapan kami adalah salib yang kuat, yang melindungi kami. Pengharapan kami dalam Tuhan adalah tidak sia-sia. Asal kami mau datang kepada Tuhan. Tuhan ajar kami selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ajar kami terus berharap kepadamu agar pengharapan kami tidak sia-sia. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.